Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat religi, para pejuang Baitullah yang sama berbahagia. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan Haji tahun 2025. Beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kami sengaja undang beliau di tengah kesibukan dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Kami undang di podcast CPK Rewa untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat, kepada umat tentang proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Baik, Bapak Kabid, Siap. bagaimana kondisi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, capek tapi karena demi umat tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu mungkin kalau dari dalam terpancar nilai-nilai keikhlasan dalam melayani umatnya Pak Kabid. Insyaallah. Insyaallah. Baik Pak Kabid, hari ini kami sengaja menghadirkan di acara podcast Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat tercerahkan terkait dengan seperti apa itu penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Barat ini. Oleh karena itu Pak Kabid, kami ingin menyampaikan ke para pemirsa sekalian bahwa beliau ini sudah malang melintang di Sulawesi Barat, mulai dari karir awalnya dari Kepala KUA, ya, Penyuluh agama Islam, Kepala KUA, terus Kepala Seksi Bimas Islam, terus saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kepala Kemenak. Kepala Kemenak Mamasa. Ya. Kepala Kemenak Mamasa, Kepala Kemenak Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bidang Pakis. Kepala Bidang Pakis, Sekarang Kepala Bidang PHU. luar biasa. Ini karirnya beliau ini luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ini bisa tertular ke kami-kami ini dan para pemirsa sekalian ya. Baiklah Pak Kabid, kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan seperti apa penyelenggaraan ibadah haji di Sulawesi Barat terkait dengan ini terlalu lamanya ini waiting list. Ini daftar tunggunya ini, masyarakat ini yang membuat orang geleng-geleng kepala Pak Kabid. Seperti apa itu gambarannya? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para sahabat religi, para pejuang Baitullah di seluruh tanah Mandar Sulawesi Barat yang berbahagia. Pada hari ini kami berada di sini sebagai momen untuk menyampaikan informasi-informasi perhajian, terutama yang baru saja disampaikan adinda saya, Bapak Haji Tauhid. Siap. Terkait tentang terlalu lamanya waiting list atau daftar tunggu jamaah haji secara nasional maupun tingkat provinsi Sulawesi Barat. Jadi waiting list ini adalah sebuah keharusan yang merupakan bagian dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur keberangkatan jamaah haji
warga negara Indonesia yang memiliki semangat perhajian yang sangat tinggi. Ini kita hargai, kita salut, kita bangga karena satu-satunya bangsa di dunia yang terbanyak jamaah haji itu dari negara Republik Indonesia. Subhanallah. Dan kalau saya tidak salah tahun 2017 kita meraih prestasi jamaah terbaik di seluruh dunia. Terbaik dan terbanyak ya? Terbanyak dan terbaik pada tahun 2017. Ini penghargaan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Iya, iya. Bicara secara internal tentang waiting list jamaah Sulawesi Barat pada hari ini itu sudah berada pada kisaran 37.075 jamaah yang akan antrian. Di mana ini dengan kuota dengan berdasarkan KMA nomor 1196 2025 bahwa kuota Provinsi Sulawesi Barat 1.453 jemaah. Iya. Inilah yang akan kita berangkatkan di tahun 2025. Tetapi secara khusus terkait dengan waiting list dari 37.075 jamaah tadi itu terbagi ke 6 kabupaten. Yang terbanyak, jamaah yang terbanyak adalah Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 12.000 lebih. Kemudian yang paling sedikit Kabupaten Mamasa 2.000 lebih. Daftar tunggu atau waiting list di setiap kabupaten juga berbeda. Iya. Bukan berbeda karena jumlah jamaah, tetapi berbeda karena jumlah jamaah dibagi dengan kuota. Itulah dihitung berapa tahun waiting listnya. Iya. Jadi untuk sementara yang paling singkat itu Kabupaten Majene 19 tahun antrian. Kemudian yang kedua Mamasa 21 tahun. Kemudian Kabupaten Mamuju 30 tahun. Oh, iya. Lama juga Pak Kabid ya? Lama. Jadi yang pertama tadi Majene 19 tahun, 19 Mamasa 21 tahun, Ya. Mamuju 30 tahun. Kemudian Polewali Mandar 26 tahun. Pasangkayu 31 tahun dan yang paling lama adalah Kabupaten Mamuju Tengah 40 tahun. Boy, 40 tahun. 40 tahun. Kalau saya mendaftar dengan usia sekarang 46, wah sudah jompo-jompo kita. Ya, nanti akan masuk dalam kuota lansia. Oh, kuota lansia. Kuota lansia 73 tahun. Karena kuota lansia kita yang diberikan oleh negara tahun ini itu dari 5% sebanyak 73 jamaah. 73 jamaah. Dari 73 jamaah itu usia tertua 102 tahun dan usia termuda 82 tahun. Masya Allah. Termuda itu Pak Kabid? Termuda 82 tahun. 2 tahun. Untuk jamaah lansia. Iya. Itu informasi-informasi tentang waiting list, daftar tunggu kita untuk Provinsi Sulawesi Barat. Iya. Melihat tadi dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini, Pak Kabid, sepertinya Mateng terlama ya 40 tahun dibandingkan Majene 19 tahun. 19 tahun ya. Iya. Berarti ada perbedaan jarak yang sangat jauh. Iya betul. Itu kira-kira faktor apa itu Pak Kabid? Kalau saya tidak salah, Majene itu kuotanya 238 jamaah. 238. Iya. Oh iya. Kemudian Majene itu Mateng. Kemudian Majene itu sistem penerimaan atau pendaftaran jamaah, apalagi ketika
Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Bapak Hajat dan Nota. Oh iya, Bapak Kakanwil hari ini. Bapak Kanwil hari ini, Bapak Kanwil kita hari ini. Iya. Atas inisiasi beliau berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengunci pendaftar jamaah haji sesuai dengan domisili. Jadi di mana tinggal, misalnya di Majene tinggal, baru bisa mendaftar jamaah haji. Iya. Walaupun orang Majene tidak tinggal di Majene, karena tidak punya KTP Majene, itu tidak bisa mendaftar di Majene saat itu. Iya. Sehingga ini bisa mengurangi waiting list atau antrian jamaah, banyaknya pendaftar jamaah. Sedangkan di Mamuju Tengah, daerah baru, pertama ada mindset atau persepsi masyarakat umum ketika Mamuju Tengah ini berpisah dari Kabupaten Induk, Kabupaten Mamuju. Iya. Pemekaran Pak Kabid ya. Pemekaran, itu ada persepsi masyarakat bahwa kemungkinan Mamuju Tengah ini akan baru membuka pendaftar haji mulai dari nol. Oh iya. Maka ramai-ramailah jamaah haji yang ada di Mamuju meminta pindah hijrah ke Mamuju Tengah. Kemudian orang-orang luar Mamuju, bahkan luar Sulbar mungkin Pak. ya luar Sulbar, ya tetangga kita Provinsi Sulawesi Selatan, itu berbondong-bondong dan beramai-ramai mendaftarkan diri di Mamuju Tengah. Mamuju Tengah. Sementara kuota Mamuju Tengah kurang lebih 156. 156. Ya. Sehingga karena jumlah waiting list dibagi kuota, itulah hasilnya berapa tahun antrian. Berarti dalam pembagian kuota di Sulawesi Barat ini Pak Kabid itu menganut kuota kabupaten, bukan kuota provinsi ya? Ya, untuk Sulawesi Barat itu kita menganut kuota kabupaten. Oh iya. Bukan kuota provinsi, Bukan kuota karena ada beberapa provinsi di negara kita di Indonesia ini menganut kuota provinsi. Termasuk Gorontalo, kuota provinsi. Iya. Gorontalo. Iya. Selanjutnya Pak Kabid, karena tadi sudah menyinggung masalah waiting list jamaah Sulawesi Barat. Selanjutnya yang hangat hari ini Pak Kabid, dan sementara berproses bahwa jamaah haji untuk musim haji tahun 2025 ini kan sudah proses Pak Kabid, proses sudah proses pelunasan dokumen, pempisaan dan lain sebagainya. Ini kami mau gambaran seperti apa ini progres sampai hari ini terkait dengan jamaah-jamaah yang sudah masuk dalam daftar urut nomor porsi yang akan berangkat maupun lansia yang tadi disebutkan ada 73 jamaah itu. Ya, untuk per hari ini proses perekaman paspor itu sudah 82% lebih 80%. Untuk jamaah. Sedangkan pelunasan jamaah kita untuk di Sulawesi Barat per hari ini itu sudah masuk 12%. 12%. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kuota kita 1453. Iya. Dari 1453 ini ternyata dari tahun ke tahun, dan saya lihat tahun ini paling banyak jamaah kita dari kaum Hawa. Oh iya. Dari 1453 ini kaum Hawa itu atau perempuan itu berjumlah 993 orang. Wah, luar biasa semangatnya. Sedangkan ibu-ibu. kaum Adam laki-laki itu hanya 460. Ternyata mak-mak ini semangat berhajinya luar biasa ya. Mak-mak ini mudah-mudahan motivasinya karena ibadah. Insyaallah. Motivasinya ibadah, bukan hal-hal yang Mabrur. lain, ya. Motivasinya mabrur insyaallah. Dan memang ketika kita frekuensi survei, ternyata dari ibu-ibu ini itu kurang lebih 4,9% dari ibu rumah tangga. Masya Allah.
Ya, ya. Berarti memang wajar kalau perempuan yang banyak. Dan pelunasan ya insya Allah tetap mengalami progres yang signifikan. Ya. Karena mudah-mudahan per hari ini bisa naik lagi persennya menjadi 15 atau bahkan 20%. Ya. Karena pelunasan ini dimulai sesuai dengan Kepres nomor 6 tahun 2025. Itu pelunasan dimulai pada tanggal 14 Februari Ya. sampai dengan 14 Maret untuk tahap pelunasan pertama. Berarti kurang lebih 1 bulan Pak Kabid. Kurang lebih 1 bulan. Pelunasan tahap pertama. Pertama. Ini untuk pelunasan tahap pertama Pak Kabid, ini diperuntukkan untuk jamaah yang nomor urut porsi. Jamaah nomor urut porsi. Oh iya. Baik. Setelah pelunasan tahap pertama sampai tanggal 14 Maret nanti, itu untuk tahap kedua apakah akan dibuka atau seperti apa tahapannya Pak Kabid? Selama ini sesuai dengan pengalaman Ya. itu tergantung kondisi. Jika sekiranya jamaah urut porsi itu dalam proses pelunasan ada hal penyebab yang bukan dari penyebab jamaah itu sendiri, misalnya ketidakvalidan sistem, ada gangguan sistem, Gagal sistem. Siap. itu biasanya dibuka tahap kedua untuk nomor urut porsi. Iya. Bahkan tahun lalu sampai tahap ketiga untuk pelunasan nomor urut porsi. Untuk saya biasa dengar Pak Kabid penggabungan mahram, pendampingan lansia, disabilitas, cadangan, itu peluang-peluang keempat kategori itu untuk bisa melakukan pelunasan atau mendapatkan porsi haji, bagaimana itu gambarannya Pak Kabid? Ya, jadi secara teknis sudah dijelaskan di dalam PMA 13 2021. Oh ya. Dan secara khusus itu terdapat di dalam PMA nomor 19 tahun 2022 Iya. tentang pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi. Ya, ini penting karena banyak dan sering muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa ada jamaah yang cepat berangkat? Atau dengan kata lain, kenapa dia cepat? Ini biasa bertanya kepada saya jamaah, Pak, kenapa dia cepat berangkat? Iya. Kenapa dia duluan berangkat? Baru 5 tahun sudah berangkat ya? Baru 5 tahun. Iya. Padahal Ini saya menarik duluan ini. mendaftar. Iya, Saya sudah 15 tahun mendaftar belum berangkat-berangkat. Iya. Para sahabat religi yang terhormat, para pejuang Baitullah, Iya. di dalam perhajian sesuai dengan kebijakan pemerintah, ada beberapa hal sesuai dengan regulasi yang bisa membuat saudara-saudara kita atau masyarakat cepat berangkat. Petugas itu pasti karena dia melalui sebuah tahapan proses. Oh iya. Kalau saat ini chat dan wawancara, ya. Itu jelas kalau petugas. Iya. Kemudian kalau jamaah itu ada 2 kategori. Yang pertama pendampingan lansia atau penggabungan mahram. Oh iya. Ini 2 hal yang berbeda Pak Kabid ya? Ini 2 hal yang berbeda tapi prosesnya sama. Prosesnya sama. Oh, iya. Prosesnya sama. Karena pendampingan mahram itu dengan penggabungan mahram dan pendamping lansia itu prosesnya sama-sama dilakukan setelah selesai untuk nomor urut porsi. Iya. Pelunasan nomor urut porsi. Tahap pertama berarti. Tahap pertama, tahap kedua ataupun tahap ketiga selama nomor urut porsi ditutup, baru diberikan kesempatan kepada pendamping lansia dan penggabungan mahram. Oh iya. Penggabungan mahram dan pendamping lansia ini itu sama-sama harus memiliki syarat telah mendaftar selama 5 tahun. 5 tahun, ya. Sebelum terbitnya PMA 2021,
PMA 13 2021 itu masih 2 tahun. Setelah PMA 13 2021 itu ditambah menjadi 5 tahun setelah mendaftar. Oh iya. Bisa mendampingi atau bisa bergabung dengan mahramnya. Iya. Jadi sekalipun bersyarat dari segi nasab, tapi belum cukup 5 tahun, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang Pak Kabid, batasan nasabnya itu seperti apa yang bisa mendampingi? Apakah cucu atau kemanakan atau siapa atau tetangga mungkin bisa mengajukan pendampingan, gimana Pak Kabid? Harus masyarakat tahu ini supaya mereka di masyarakat tidak saling mendengarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya tentu saja kalau penggabungan mahram berarti hubungan nasabnya pasti jelas. Iya. Ya anak kandung, saudara kandung, suami atau istri. Iya. Nah, itu. Tetapi kalau pendamping itu ada sedikit perbedaan. Kalau pendamping di samping tadi bisa dari hubungan nasab, suami istri, saudara kandung, ayah kandung, ibu kandung, tidak bisa ibu tiri atau saudara tiri. Oh, tidak bisa saudara tiri. Boleh istri pertama, kedua, ketiga boleh. Salah satunya yang ditunjuk sepanjang oleh suami. itu sah. Sepanjang itu sah dan ada bukan siri. Dibuktikan dengan Kan buku nikah yang siri-siri tercatat di KUA itu boleh. Iya. Kelebihannya kalau pendamping bisa menantu. Oh, bisa menantu. Ya, bisa menantu. Jadi saya biasa berkelakar teman-teman yang mau naik haji. Kalau mau cepat daftar haji, mau cepat naik haji, ya lihat-lihat mertua yang yang agak sudah lanjut usia supaya bisa bisa didampingi. Bisa didampingi. Oh, iya. Masya Allah. Itu yang membuat cepat untuk jamaah. Yang kedua, pelimpahan nomor porsi. Pelimpahan nomor porsi, ya. Ini lebih dahsyat lagi. Gimana itu Pak Kabid? Pelimpahan lebih hebat lagi, lebih cepat lagi. Karena ini tidak pakai syarat waiting list atau daftar tunggu. Iya. Karena selama ia ada nasab, hubungan nasab, dan dia ditunjuk yang dinasabkan atau yang mau diganti, itu dia bisa berangkat. Oh iya. Berarti harus Cuma ada syaratnya untuk pelimpahan nomor porsi, yang bersangkutan atau yang mau naik haji ini wafat atau telah meninggal dunia. Yang kedua, dia mengidap penyakit permanen yang dibuktikan dengan keterangan dokter ahli. Sakit permanen. Oh. Bisa dokter praktek bisa atau harus dokter pemerintah? Harus dokter pemerintah, dokter ahli. Dokter ahli. Betul. Dan diganti langsung berangkat. Seandainya misalnya minta maaf, ada jamaah kita tahun ini masuk porsi, berangkat, porsi jadi berangkat tahun ini, kemudian tiba-tiba sakit dan dinyatakan dokter bahwa ini sakit permanen, maka boleh langsung diganti anaknya, saudaranya, suaminya atau istrinya, itu boleh langsung diganti tanpa menunggu antrian, tanpa mendaftar lebih dahulu atau sudah sekian lama mendaftar. Hari ini bisa langsung mendaftar dan langsung mengganti. Dan tahun ini juga bisa langsung berangkat. Iya. Jadi bisa langsung berangkat kalau misalnya yang digantikan itu sudah masuk nomor urut porsi berangkat. Masuk nomor porsi berangkat. Ya. Kan jangan sampai salah paham jamaah ini, masyarakat ini, para pemirsa religi ya. Kalau misalnya nanti pada saat nomor porsi yang digantikan sudah masuk nomor porsi jadi. Nomor porsi jadi. Iya. Jadi sekiranya yang digantikan itu tahun depan. Baru berangkat tahun depan berangkat. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Ini yang lebih luar biasa nih karena lebih cepat. Ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pimpinan kita di pusat ini sangat luar biasa ini. Memberikan kompensasi lah. Karena tidak ada yang mau sakit Pak. Tidak ada yang mau sakit. Orang semua mau ke Baitullah. Apalagi nomor porsinya sudah sampai. Tapi karena walaupun kita berkehendak, tapi Tuhan mungkin berkehendak lain, karena mungkin ada kemanakannya anaknya atau istrinya yang dipanggil,
ya mungkin lewat jalan itu. Ya, cuma kita himbau kepada para sahabat religi, para pejuang Baitullah, ya kita dalam melakoni proses perhajian ini diharapkan yang sesuai dengan regulasi. Karena kemarin saya kira banyak pengalaman kita. Ada yang sudah disidangkan di pengadilan, katanya ada hubungan nasab, ternyata tidak ada. Berarti ada keterangan palsu yang disampaikan di pengadilan. Betul. Dan beberapa kasus-kasus yang sudah terjadi, mohon karena haji ini adalah panggilan ibadah, panggilan ke Baitullah, itu harus betul-betul bersih dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan regulasi. Kenapa harus sesuai dengan regulasi? Karena kita berhubungan dengan negara luar. Ya, saya kira itu. Oke, Pak Kabid. Saya ingat Pak Kabid ini terkait dengan visa ini. Ini kan tahun kemarin banyak kasus yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan visa ini. Yang kita kenalkan dalam penyelenggaraan haji ada dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Ada visa haji dan ada visa puroda atau mujamalah. Sementara kemarin-kemarin kita dengarkan ada yang menggunakan visa selain dua itu. Gimana itu Pak Kabid? Bagaimana hukumnya, bagaimana risikonya, dan apakah itu kita anggap legal atau ilegal selain dua visa itu? Jadi dalam perhajian ada kita kenal 3 jenis perhajian. Yang pertama haji reguler, kemudian haji khusus, kemudian haji mujamalah. Ya. Semua ini wajib memakai visa haji. Visa haji. Kalau haji reguler itu dibawa kendali Kementerian Agama. Sedangkan haji mujamalah dan haji khusus itu dibawa kendali travel. Kemarin tahun 2024 kurang lebih 1.000 lebih itu jamaah dideportasi karena tidak memiliki visa haji tetapi memiliki visa ziarah. Visa selain haji. Visa selain visa haji. Yang kemungkinan minta maaf hal ini mungkin sudah sering dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pemerintah Arab Saudi di tahun 2024 kemarin itu lebih tegas, lebih ketat untuk memberlakukan peraturan tentang visa haji. Akhirnya ditemukan dan didapatkanlah jamaah-jamaah yang tidak menggunakan visa haji. Baik Pak Kabid, ini luar biasa para pemirsa religi, para pejuang Baitullah, luar biasa informasi yang kita dapatkan hari ini. Namun kami ingin mendengarkan seperti apa kiat-kiat atau inovasi yang Pak Kabid lakukan sebagai kepala bidang haji dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perhajian, sehingga masyarakat kita ini, umat kita ini yang begitu besar antusiasnya untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah itu tersampaikan bagaimana regulasinya, bagaimana mekanismenya, aturannya, sehingga kita menghindari masyarakat kita yang menjadi korban. Banyak ini masyarakat kita korban terkait dengan hal-hal seperti ini. Padahal kita sadar bahwa ini adalah ibadah. Ibadah ini, Baitullah ini, tanah suci, Baitullah Haramain. Betul ya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa saya bangga karena saya lahir sebagai bagian dari bagian dari ASN penyelenggara haji di Indonesia ini. Masya Allah. Yang kedua, saya juga sangat bangga karena telah menjadi bagian dari warga Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang mana kita memiliki tagline atau motto ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Ikhlas beramal ini sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas integritas kita. Sejauh mana integritas kita. Makanya kami di bidang penyelenggara haji,
Kanwil Provinsi Sulawesi Barat berusaha mendorong peningkatan kualitas integritas teman-teman yang ada di sana. Iya, iya. Maka sejak 2022 kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan inovasi untuk menambah kualitas integritas teman-teman. Antara lain di sana kami ada program namanya Pamakka. Pamakka. Bahasa Mandar itu atau bahasa daerah ya? Ya, dia Pamakka bahasa daerah. Iya. Tanya sangat bahasa Mandar. Tapi hampir semua daerah termasuk Sulsel itu juga disebut Pamakka. Pamakka itu orang yang naik haji dan orang yang pulang haji. Berarti jamaah haji. Jamaah haji. Tapi bukan hanya istilah Pamakka saja. Pamakka itu adalah singkatan dari Program Manajemen Manasik Haji Kementerian Agama. Masya Allah. Ternyata ada. Ini Pamakka singkatan. Pamakka singkatan bahasa daerah kedengaran. Tetapi ternyata di sana ada isinya bahwa itu adalah program manasik haji. Luar biasa ini. Sehingga apa yang kita lakukan, motto kita adalah membumikan ajaran haji. Iya. Kita berusaha untuk membumikan ajaran haji. Maka apa yang kami lakukan selama ini, yang pertama ada kami programkan kemarin di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pamakka menyapa. Pamakka menyapa. Oh, iya. Pamakka menyapa jamaah. Itu artinya ada yang secara langsung, kemudian ada yang melalui tatap muka. podcast kecil yang ada kita buat atau bangun studio, adakan studio Pamakka. Oh iya. Ya. Kemudian program lain adalah Pamakka mengudara. Berarti terbang Pak Kabid? Pamakka mengudara ini atau ta'lim udara. Ta'lim udara ya. Kita bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Kabupaten Mamuju, Manakarra, untuk menyampaikan materi-materi perhajian setiap bulan pada minggu ketiga. Iya. Ya, kemarin saya lagi sudah menyampaikan informasi haji melalui RRI. Alhamdulillah. Ini kita tindak lanjuti mungkin setelah Ramadan nanti kita lagi akan tindak lanjuti itu. Iya. Yang kemudian ada istilah Gema Pamakka. Gerakan manasik haji Pamakka. Iya. Ini kita lakukan, ini sepanjang tahun kita lakukan. Yakni kita berikan sosialisasi dan informasi-informasi haji kepada masyarakat, jamaah masjid antara sholat ba'da maghrib sampai sholat isya di masjid. Oh iya. Jadi ada diskusi di sana. Dan ke depan mudah-mudahan ini didukung oleh teman-teman dan masyarakat, terutama teman-teman kepala KUA. Kita rencana Gema ini, gerakan manasik haji Pamakka ini kita lakukan pada Sabtu Ahad. Atau bisa hari-hari kerja jika dirangkaikan dengan perjalanan dinas. Itu akan kerjasama dengan KUA. Kita akan bermalam mencoba membuat inovasi baru, bermalam di kantor KUA. Oh iya. Di sana kita memasak, di sana kita tidur. Antara maghrib isya kita akan berikan informasi haji kepada jamaah. Kemudian di siang harinya kita akan berikan informasi haji kepada ASN dan non ASN Kementerian Agama yang ada di kecamatan. Itu ke depan. Wah, luar biasa nih. Program-program inovasi yang telah dilaksanakan, bahkan yang akan direncanakan untuk dilaksanakan ke depan, luar biasa. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh bidang haji nih Pak Kabid. Ya. Terus mungkin yang terakhir Pak Kabid, karena ini terkait dengan penyelenggaraan haji ini untuk tahun ini tahun 2025, kami ingin mendengarkan ini terkait dengan berapa kuota petugas haji ini, ketua kloter atau apakah namanya pembimbing atau PHD, mungkin bisa disampaikan ke sahabat religi, para pejuang-pejuang Baitullah. Karena kalau para pejuang-pejuang Baitullah
atau yang akan berangkat ini ketika melihat podcast ini bisa mereka sudah mengenal bahwa oh ternyata yang akan mendampingi saya ini, yang akan menemani saya ini, yang akan membimbing saya ini. Ya, mungkin ini pengenalan awal buat para pejuang-pejuang Baitullah. Silakan. Ya, untuk petugas haji kloter dan non kloter untuk tahun ini, petugas kloter kita mendapatkan 7 petugas. 7 petugas. Ya, 3 ketua kloter dan 4 pembimbing ibadah. Sedangkan non kloter kita hanya mendapatkan 1 petugas. 1 petugas. 1 petugas. 2 petugas. 2 petugas. Kalau tahun lalu kita dapat 5, sekarang dikurang karena tahun ini petugas non kloter berkurang 50%. Dari 4.200 menjadi 2.100. Oh, itu nasional Pak Kabid ya? Secara nasional. Nasional, Masya Allah. Bahkan pengurus kloter pun dari 5 menjadi 3. Yang awalnya 1 dokter 2 perawat, sekarang tinggal 1 dokter. Wah. Jadi petugas kloter pun untuk di setiap kloter tinggal 3. 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, 1 dokter. Berarti ini Bu dokter ini atau Pak dokter ini butuh kerja ekstra ini menghadapi 393 jamaah per kloter ya? Ya mungkin seiring dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan bahwa perhajian Indonesia sudah sejak tahun 2024 sampai 2025 ini itu lebih tegas dalam mensyaratkan istita'ah jamaah. Istita'ah kesehatan. Istita'ah kesehatan. Masya Allah ya. Jadi dipastikan bahwa betul-betul istita'ah sehat kemudian Bisa diberangkatkan. Insya Allah Ya. dokter tinggal mengkoordinir, memantau, mengawasi. Ya. Insya Allah kita berdoa jamaah kita semua sehat walafiat. Amin amin. Sehingga walaupun 1 dokter, tetapi karena jamaah kita tidak ada yang sakit, ya. semua sehat dan kuat, Ya. akhirnya dokter senantiasa dalam keadaan senyum, tertawa, dan bergembira melihat jamaah kita yang sehat walafiat. Iya. Terkait jadwal pemberangkatan sudah ada Pak Kabid? Pemberangkatan jamaah kita? Jadwal pemberangkatan sampai saat ini belum ada secara khusus karena itu juga sangat terkait dengan jadwal penerbangan maskapai. Iya. Tetapi secara umum untuk proses pemberangkatan itu dimulai tanggal 1 Mei sudah masuk di asrama, tinggal 2 untuk kloter pertama. Tanggal 2 Mei sudah terbang. Iya. Oke. Baik Pak Kabid. Terima kasih atas waktu membersamai kami di podcast si Karewa ini. Begitu banyak informasi-informasi yang telah kita dapatkan para pemirsa religi. Olehnya itu kita mau mendengarkan closing statement dari Pak Kabid ini. Closing statement sebagai penutup acara kita pada siang hari ini. Silakan Pak Kabid. Ya, para sahabat religi yang terhormat, para pejuang Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang ingin kami sampaikan pada akhir kegiatan dan momentum ini, bahwa kita harapkan para sahabat religi lahirkan niat daftar haji. Ya. Karena tugas dan kewajiban kita adalah mendaftar haji. Jadi atau tidak naik haji itu urusan Allah. Tapi tugas dan kewajiban kita mendaftar. Kenapa saya sampaikan pada kesempatan ini lahirkan niat haji? Karena saat ini masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang memiliki istita'ah haji untuk menunaikan ibadah haji, tapi belum terpanggil untuk menunaikan ibadah haji. Sementara ada yang kita saksikan di depan mata kita, saudara-saudara kita
sahabat religi, sahabat pejuang, para pejuang Baitullah itu lahir dari keluarga atau ekonomi yang secara umum atau ukuran manusia tidak akan mampu menunaikan ibadah haji. Tapi karena ketabahan dan kesabaran untuk dengan tekad niat yang kuat, maka akhirnya mereka juga naik haji. Di sana ada penjual telur naik haji. Di sana ada penjual bubur. Di sana ada penjual sayur. Dan di sana ada pemulung, tapi naik haji. Masya Allah. Nah, itulah kekuatan niat untuk naik haji karena ini adalah urusan Allah. Sekali lagi kita coba lahirkan niat haji, kita mulai mengumpulkan dana atau biaya, nanti insya Allah Allah yang cukupkan untuk mendaftar haji. Subhanallah. Yang kedua, untuk teman-teman sahabat religi dan para pejuang Baitullah yang telah menunaikan ibadah haji, mohon jaga eksistensi dan kewibawaan haji kita. Jaga aurat, jangan buka aurat, terutama yang bagi saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji. Adapun pakaian yang sering dipakai setelah pulang haji, apa istilahnya itu? Badawara ya? Bakdawara. Badawara ya. Bakdawara kalau itu dianggap memperlihatkan aurat, maka sekarang ini hampir dikatakan tutup aurat atau jilbab itu bukan lagi sebagai semata untuk ibadah, tetapi juga sudah merupakan bagian dari mode. Iya. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak menutup aurat. Kita bagaimana modelnya supaya tetap sama, tetapi auratnya tidak kelihatan. Ya, saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Labbaik Allahumma labbaik. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian para pemirsa religi, para sahabat religi dan para pejuang Baitullah. Begitu syahdu dan menyentuh tadi closing statement dari Pak Kabid, membuat jujur hati saya bergetar mendengarkan, terharu karena cerita Pak Kabid tadi terkait dengan kondisi dan jamaah haji kita, yang dimana ketika niat itu ada, niat itu tulus ingin berangkat, maka itu Allah akan mencarikan jalan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Oleh karena itu, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa poin penting yang saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa daftar tunggu jamaah haji Sulawesi Barat itu ada yang mencapai 40 tahun, yaitu Mamuju Tengah, dan jumlah jamaah haji kita, calon jamaah haji kita se Sulawesi Barat itu ada 37.075 jamaah yang sementara antri sampai hari ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat kuota haji untuk Sulawesi Barat di tahun 1446 Hijriah ya 1366 untuk jamaah haji nomor urut Porsi, dan untuk kuota lansia itu ada 73. Jadi totalnya adalah 1453 jamaah. Dan mudah-mudahan dari jumlah kuota kita ini itu dapat terpenuhi dengan maksimal, artinya 100% bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Baiklah sahabat religi yang budiman, para pejuang-pejuang Baitullah, demikianlah akhir jumpa kita pada siang hari ini, dan kami selaku pembawa acara dan narasumber mengucapkan, dan seluruh kru tim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami akhiri dengan kalimat labbaik 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 Allahumma labbaik wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.